Perkenalkan, nama saya Syaifah Humayun, NIM 180210204251, dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Pembahasan pertama mengenai metode inquiry sosial. Proses pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik merupakan salah satu alternatif dari pengembangan pembelajaran yang dilakukan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya proses pembaharuan konvensional yang menjadikan kegiatan belajar mengajar tidak hanya terpusat kepada guru saja, di mana dalam proses tersebut mengakibatkan dua faktor timbal balik yang saling berkaitan, yaitu antara guru dan murid, di mana dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut melibatkan dan mengaktifkan peserta didik sehingga turut ikut andil aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan perbaikan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Interaksi dua arah tersebut menjadikan aktivitas bersifat dinamis, di mana ada pertanyaan, kemudian ada penjelasan. Menurut seorang ahli JJ, model inquiry sosial merupakan strategi suatu pembelajaran dari kelompok sosial. Metode inquiry sosial menciptakan pengalaman konkret dan pembelajaran yang aktif sehingga mendorong dan memberikan ruang pada siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalahnya. Belajar inquiry dapat menjadikan suatu proses dalam mencari pengetahuan. 5 prinsip metode inquiry sosial. Prinsip yang pertama ialah prinsip intelektual, di mana tujuan utama strategi inquiry ini mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Prinsip yang kedua ialah prinsip interaksi, di mana terjadinya proses interaksi antara siswa dengan guru. Kemudian prinsip yang ketiga, bertanya. Prinsip ini digunakan sebagai proses kegiatan pembelajaran. Prinsip yang keempat ialah belajar untuk berpikir. Prinsip yang kelima ialah keterbukaan. Tujuan inquiry sosial ialah untuk mendorong setiap peserta didik agar lebih kreatif dan berani dalam berimajinasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 5 langkah pembelajaran inquiry. Langkah yang pertama ialah menggambarkan indikator-indikator masalah atau situasi. Langkah yang kedua ialah memberikan kemungkinan jawaban atau penjelasan. Langkah yang ketiga ialah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran jawaban atau penjelasan. Langkah yang keempat ialah menguji kebenaran jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia. Langkah yang kelima ialah merumuskan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang ada. Kelebihan metode inquiry sosial bisa kita simpulkan menjadi 4 poin penting. Poin yang pertama merupakan kegiatan model pembelajaran yang menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran lebih bermakna. Poin yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Poin yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Poin yang keempat, memfasilitasi berbagai karakter peserta didik. Pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan menggunakan metode inquiry
terbagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan awal, di mana terjadinya penyampaian tujuan sebuah perencanaan pembelajaran. Kegiatan yang kedua ialah kegiatan inti, yaitu di mana pemberian informasi secara berlangsung. Kegiatan yang ketiga ialah kegiatan akhir, di mana pemberian apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik saat menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu metode studi etnik. Struktur konsep metode studi etnik ini mempelajari suatu etnik dengan 4 pandangan. Pandangan yang pertama, suatu suku itu adalah bersifat alami dan dalam proses pertumbuhan. Pandangan yang kedua, suatu suku diatur oleh sistem nilai dan kepercayaannya. Pandangan yang ketiga, pada suatu suku terdapat keragaman internal. Pandangan yang keempat, pada suatu suku ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan suku lain. Contoh-contoh aktivitas pembelajaran multietnik bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian kontemporer secara berkelompok. Yang kedua, menggunakan kelipin koran dan majalah dinding. Yang ketiga, membaca buku fiksi. Yang keempat, menggunakan boneka untuk menggambarkan legenda dari suatu wilayah. Yang kelima, membuat berita tentang posisi sebuah suku bangsa dalam peristiwa konflik tersebut. Yang keenam, bernyanyi dan mempelajari nyanyian serta maksud tarian dari berbagai suku. Yang ketujuh, menyediakan bulatan dinding dan bentuk display. Yang kedelapan, menugaskan siswa untuk menganalisis acara televisi yang berkaitan dengan tradisi dan budaya dari suatu daerah. Yang kesembilan, mengunjungi museum atau pameran artefak dan berbagai koleksi yang dimiliki oleh suatu suku bangsa dalam masyarakat. Strategi mengajar model etnik ada 2. Strategi yang pertama menggunakan model pembelajaran kognitif. Strategi yang kedua menggunakan model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Permasalahan yang bisa saja terjadi akibat adanya pembelajaran dari metode studi etnik ini seperti contohnya seperti kesejahteraan yang tidak merata, kemudian fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompok mereka lebih baik dari kelompok yang lain. Kemudian pembahasan yang terakhir, perencanaan pembelajaran multietnik. Proses pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan multietnik haruslah meliputi 3 literal, yaitu ide sebagai langkah kerja, kemudian operasional sebagai proses, dan terakhir dimensi pendidikan multietnik yang berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Sekian pembahasan materi dari saya, Syaifah Humayun. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah sini. Dah.